Oke kawan-kawan, soal nomor satu kita baca aja bareng-bareng. Soalnya kayak gini, gitu kayak gini. Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional, memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak terminat dengan bank konvensional, dan dapat memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa. Ketidakbakuan kalimat tersebut terletak pada bla bla bla. A. Kurangnya tanda koma sebelum kata diharapkan. B. Pemakaian kata dengan. C. Gabungan kata bank syariah yang ditulis dengan huruf kecil. D. Pemakaian kata pengembangan yang seharusnya perkembangan. E. Pemakaian tanda koma sebelum kata dan. Oke kawan-kawan. Jadi kawan-kawan untuk menjawab soal yang panjang seperti ini, bisa saja nanti kawan-kawan menemukan yang soal yang lebih panjang dari ini kalau ini tidak seberapa gitu ya. Maka trik pertama biar cepat, kawan-kawan jangan langsung dibaca ke sini dulu, tapi bacanya ke sini langsung ke maunya soal apa. Oh ternyata maunya soal adalah mencari kalimat yang tidak baku. Ketidakbakuan kalimat berarti mencari kalimat yang tidak baku. Akhir tekanannya. Berarti kalimat yang tidak baku ada di mana? Satu, kurangnya tanda koma sebelum kata diharapkan. Berarti untuk mengetahui ini kawan-kawan harus tahu penggunaan tanda koma itu di mana saja gitu. Karena penggunaan tanda baca termasuk tanda koma diantaranya ada aturannya kawan-kawan ya. Dia digunakan setelah misalkan dengan saat menghadapi kata hubung tetapi, sedangkan dan lain sebagainya. Insya Allah di akhir video akan makin jelaskan ya. Pemakaian kata dengan gabungan kata bank syariah. Kalau gabungan kata bank syariah, bank ini kan semua hanya huruf kapital itu hanya terus di awal kalimat saja. Kalau di sini ya berarti otomatis di sini pun kesana mengikuti huruf kecil juga. Maka berarti ini bank udah betul berarti ya. Kemudian pemakaian kata pengembangan, seharusnya pengembangan bagus juga udah betul ya. Tidak, ini baku juga. Pemakaian tanda koma sebelum kata dan, mana kata dan? Enggak ya, kalau kata dan enggak pakai ini. Nah berarti yang tidak baku itu, yang menyebabkan kalimat ini tidak baku itu adalah penggunaan kata dengan kawan-kawan ya. Kenapa? Karena kata dengan itu adalah konjungtor, dia itu adalah kata hubung kawan-kawan. Nah, kata hubung itu tidak digunakan di awal kalimat. Kenapa? Karena dapat mengaburkan atau merusak adanya subjek gitu ya. Karena pola kalimat itu kan subjek predikat gitu kan ya. Subjek predikat objek keterangan ataupun subjek predikat keterangan bisa seperti itu kan. Yang penting ini dulu ada subjek sama predikatnya. Kalau kata dengan di depan disimpan di depan subjek nih, nah seolah-olah dia hampir mirip subjek gitu kan. Maka berarti dia tidak kurang baku, ya tidak baku sih sebetulnya langsung ya. Kenapa? Karena tadi akan mengaburkan si subjek. Jadi kalimat yang tidak baku pada kalimat ini, pada paragraf ini adalah adanya kata dengan di awal kalimat gitu. Jadi ini sebaiknya dihindari karena menyebabkan dia tidak baku, mengaburkan atau menghancurkan gitu ya subjek dari kalimat itu sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor satu ini adalah yang B. Begitu kan kawan? Understand? Minat, jadi sesi mantap. Kalau mantap, next soal nomor 2. Soalnya kayak gini lagi gitu ya. Karena eksploitasi yang terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Kalimat di atas menjadi kalimat baku, lagi-lagi kalimat baku kan. Apabila diperbaiki dengan cara, nah jadi ternyata kalimat di atas itu tidak baku. Maka tugas kita untuk menjadikan dia baku berarti apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita hilangkan, apa yang harus kita tambah gitu di antaranya. A. Menghilangkan kata karena. B. Menghilangkan kata yang. C. Menambah tanda koma setelah kembali. D. Menghilangkan kata terus menerus. E. Mengubah kata tidak dengan tanpa. Oke kawan-kawan, kita jadi pertama untuk jawab soal ini lagi-lagi buat katakan triknya langsung kawan-kawan lihat ke sini ya, perhatikan apa sih yang menulis soal. Oh ternyata kita mencari kalimat baku ya. Agar kalimat di atas menjadi baku kita harus mau apain kalimat di atas, apakah harus menghilangkan, menambahkan ataupun mengubah. Nah kawan-kawan, ternyata di atas ini kalimat ini ada dua konjungtor, ada dua kata hubung, yaitu satu karena, kedua menyebabkan. Nah maka kalimat ini yang atas ini akan menjadi baku apabila kita menghilangkan kata karena. Tadi kan sudah kami katakan karena itu sebaiknya ataupun kata hubung sebaiknya dihindari digunakan di awal kalimat karena akan menyebabkan kalimat itu jadi tidak baku. Jadi jawaban yang tepat itu adalah ia akan menjadi baku kalau kita menghilangkan kata karena yang ini. Menghilangkan kata yang nggak enak soalnya, coba aja kita lihat mana yang ada yangnya di mana sih. Coba kita cek ya. Karena eksploitasi yang terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali menyebabkan kata hutan menjadi rusak.
menghilangkan kata yang-nya nggak ada. Berarti ini apalagi ini ya jaka sembung bawa makan cukro, nggak nyambung bro gitu kan ya. Kalau yang C, menambahkan tanda koma setelah kembali karena perkataan terus menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penambahan kembali, koma, menyebabkan kurang enak didengar itu kan. Kalau dilihat dari itu, dari pendengaran juga nggak enak itu. Kemudian lagian kalau kita mau koma itu tidak digunakan setelah ini ya, kata hubung ini menyebabkan ini enggak kurang enak gitu. Kalau koma itu nantilah di pertemuan terakhir akan mengakhiri sampaikan kapan koma itu digunakan gitu. Ini juga enggak gitu. Menghilangkan kata terus menerus ini sudah baku ya, karena di sini terus menerus sudah baku. Jadi penggunaan kata terus menerus itu tidak harus dihilangkan kawan-kawan ya. Kenapa? Karena terus menerus sudah baku bentuknya. Jadi nggak harus dihilangkan karena sudah baku, sudah betul gitu ya. Karena apa yang harus kita hilangkan adalah kata karena saja gitu. Mengubah kata tidak dengan tanpa tidak tanpa mana tidak dan tanpa diimbangi dengan penanaman. Udah dengan tidak juga sudah tepat, sudah baku gitu ya. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat, apa yang harus kita hilangkan agar kalimat di atas menjadi baku adalah dengan cara kita menghilangkan kata karena. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Kenapa? Karena karena tidak, itu adalah konjungtor, ada dua konjungtor, kemudian tidak tepat dan konjungtor kata hubung karena ini tidak kurang tepat bila disimpan di awal kalimat gitu kawan-kawan. Karena tadi akan mengaburkan subjek gitu ya. Lagian ada dua kalimat juga di sini ya. Harusnya kalau kita buang coba jadi enak nanti. Eksploitasi yang terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Nah, ini kenapa di sini tidak ada koma? Karena ini menunjukkan pola kalimat yang berurutan. Sudah jadi kalimat induk, kemudian diikuti oleh anak kalimat. Ya, kalimat induknya kan eksploitasi yang terus-menerus. Anak kalimatnya kan menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Jadi tidak harus digunakan koma. Kalau mau digunakan koma apabila ada kalimat untuk memisahkan antara anak kalimat atau induk kalimat yang didahului oleh anak kalimat gitu. Nanti pokoknya di video yang bagian terakhir akan makin sampaikan gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang A begitu. Kawan-kawan understand? Minat, jadi sedih mantap. Kalau mantap, next soal nomor 3 gitu ya. Soalnya kayak gini lagi. Hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi karena tidak hanya menyediakan bahan pangan ataupun bahan produksi, melainkan juga menjadi penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan penyimpan cadangan air. Nah, ini dia kawan-kawan. Coba kita lihat nih, penggunaan tanda koma. Nah, koma itu dipakai salah satunya untuk memisahkan beberapa bagian nanti di akhir kalimat lah, punya mati ya. Ini koma, dan seterusnya gitu ya. Nanti di bagian yang terakhir, oke, kawan-kawan ya. Pertanyaannya kayak gini, kalimat di atas menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan lagi-lagi kalimat baku. Yang mana? Dengan cara A, menambahkan tanda koma sebelum kata karena. B, menulis kembali kata hutan setelah kata karena. Menulis kembali kata hutan setelah karena. Mana? Di sini. Karena hutan tidak hanya menyediakan. Nggak usah sebetulnya ya, nggak usah ditulis lagi. Ini wrong berarti. Mengubah kata ataupun menjadi dan. Oke, gitu ya. Mengubah kata ataupun menjadi dan. Ini juga mana? Bisa jadi sini. Mengubah kata melainkan menjadi tetapi sama aja ini wrong berarti ya. Mengubah kata penyimpan dan menyimpan. Mana? Juga menjadi pengasuh penahan lapisan tanah dan penyimpangan cadangan air. Penyimpanan mungkin ya. Penyimpanan atau penyimpanan inilah. Sorry salah ngetik. Siapa yang ngetik? Mangaki berarti salah. Mangaki gitu ya. Dan menyimpan cadangan air, dan penyimpanan cadangan air. Ini juga wrong ya. Coba kita perhatikan tinggal yang mana tadi, yang A sama yang C ya. Nah, ternyata kawan-kawan yang kurang tepat menambahkan ini, coba cek yang A. Menambahkan tanda koma sebelum kata karena. Hutan merupakan penolong kelestarian kehidupan di bumi karena menambahkan tanda koma sebelum karena. Nah, koma katanya di sini. Berarti di sini. Nah, sebetulnya untuk ini tadi kata Maaki ya, koma itu digunakan salah satunya untuk apabila induk kalimat didahului oleh anak kalimat. Sementara di sini kan tidak, kemudian tidak menunjukkan bahwa ini kan sudah berurut, ini induk kalimat, kemudian ini diikuti oleh kalimat. Lagian juga ini sudah menunjukkan kalimat yang setara, yaitu kalimat yang setara itu adalah kalimat
Ya, kenapa setara? Karena itu ini bagian dari kalimat sebab akibat gitu. Jadi nggak harus pakai koma. Berarti ini wrong. Pokoknya lebih jelasnya nanti di bagian terakhir gitu. Berarti kalau begitu jawaban yang tersisa tinggal C. Ya udah berarti jawaban yang C. Ya, jadi ternyata kawan-kawan kita harus mengubah kata ataupun menjadi a dan. Kenapa? Karena konjungsi ataupun konjungtor ataupun konjungsi kata hubung ya ataupun konjungsi ataupun itu digunakan apabila kita akan membedakan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Misal nanti ada di contoh kalimat selanjutnya oleh maaf ya. Dua hal yang berbeda gitu. Bukan kalau ini kan dia hanya membandingkan dua kalimat yang sama, menyediakan bahan pangan, bahan produksi, di mana bahan pangan dan bahan produksi ini kan sama-sama hasil hutan gitu ya. Karena tidak hanya menyediakan bahan pangan atau bahan produksi. Jadi hasil hutan tidak beda gitu. Dua-duanya sama. Maka yang paling tepat itu adalah harusnya dan ini. Karena tidak hanya menyediakan bahan pangan dan bahan induksi tuh, bukan ataupun. Kalau mau dibandingkan pakai atau ini harusnya ada dua hal yang berbeda. Sementara bahan pangan dan itu kan dua hal yang sama karena merupakan hasil hutan gitu. Jadi yang paling tepat itu yang dan begitu kawan-kawan. Understand? Minat idenya tadi mantap. Next soal number 4, the last number ya. Oke, ini kalimatnya kayak gini nih. Yang bukan kalimat baku, lagi-lagi kalimat baku adalah bla bla bla. A. Sehubungan dengan akan diberlakukannya undang-undang hak cipta, maka setiap pengusaha jasa fotokopi harus berhati-hati. Berarti ada koma diikuti ini ya, kata hubung. Oke. Apakah dia sudah tepat atau tidak gitu. Perusahaan bukan bermaksud untuk memberatkan karyawannya, melainkan untuk menyelamatkan aset yang gini. Ini benar, kawan-kawan. Kenapa? Karena koma itu dipakai apabila dia ini ada kata hubungnya nih, melainkan. Nah, sebelumnya maka dia harus pakai koma. Nanti setelah ini akan dibahas dengan ya. Walaupun sudah dilakukan pendataan secara cermat, masih ada keluarga miskin yang belum terdapat untuk mendapat bantuan. Ini untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat itu ya tadi. Karena kurangnya koordinasi antara pihak penentu kebijakan, sebab peraturan yang dibuat selalu menimbulkan masalah. Ini betul. Jika para manajer perusahaan tidak semuanya tugas visi dan misinya, perusahaan tersebut akan hancur. Oke. Jadi kalimat yang bukan kalimat baku adalah yang A, kawan-kawan. Kenapa? Karena koma ini maka di sini menunjukkan kalimat yang setara berupa hubungan sebab akibat. Jadi harusnya nggak usah pakai koma di sininya. Bagusnya. Langsung aja. Jadi sehubungan dengan akan diberlakukannya undang-undang hak cipta, maka setiap pengusaha jasa foto harus berhati-hati. Jadi nggak usah harus pakai kalimat gitu, pakai koma gitu kawan-kawan. Ada benar-benar ini sudah mantap. Oke kawan-kawan, nih seperti yang dijanjikan nih penggunaan tanda koma biasanya ya di kalimat baku itu. Jadi kawan-kawan perlu ketahui penggunaan tanda baca. Khususnya sekarang mengakibatasi pada tanda koma saja. Tanda koma, tanda koma. Nah, gini kan ya. Kapan sih tanda koma itu digunakan? Gitu yang paling tepat. Nah, satu, ini perlu kawan-kawan ketahui, tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur nih suatu perincian. Nah, kalau kita mau merinci sesuatu atau pembilangan, baru kita gunakan koma pembilangan. Contoh misalkan ini example-nya, Mang Akil aja lah biar mudah ya, membeli mangga koma. Nah ini dia kan di antara unsur-unsur perincian apa saja yang dibeli Akil, mangga koma, misalkan manggis koma, tambah lagi misalkan dan apel. Nah, jadi koma itu baru digunakan. Kenapa? Karena dirincikan gitu ya, merupakan suatu kalimat merincikan sesuatu. Apa nih, mangga, manggis, dan apel, itu baru gunakan tanda koma. Nih kapan tanda koma itu digunakan? Yang kedua itu ada tanda koma dipakai di belakang kata penghubung nih, kata penghubung antar kalimat. Antar kalimat.
Antar kalimatnya disatuin ya, antar kalimat gitu. Yang ada di awal kalimat, yang ada di awal kalimat, kalimat seperti misalnya oleh karena itu, biasanya kan kata hubung yang di depan di awal kalimat itu oleh karena itu, koma. Nah, pakai koma. Kemudian jadi koma. Nah, pakai koma gitu. Meskipun meskipun begitu, koma misalnya. Akan tetapi, koma. Nah, baru kita gunakan tanda koma. Jadi di belakang kata penghubung antar kalimat. Nah, yang ada di awal kalimat seperti oleh karena itu, koma, jadi, koma, meskipun begitu, koma, akan tetapi, koma. Contoh misalkan, oleh karena itu, oleh karena itu, koma, setiap peserta CPNS 2020 harus rajin belajar gitu ya sebelum ujian, misalkan gitu ya. Oleh karena itu setiap peserta CPNS 2020 harus rajin belajar sebelum ujian. Nah, kita pakai koma itu. Nah, itu yang kedua. Number 3 sekarang, kapan tanda koma digunakan dulu? Nah, tanda koma dipakai untuk, dia dipakai untuk memisahkan kalimat setara. Nah, kalimat setara yang satu, yang satu dari kalimat setara berikutnya. Kalimat setara berikutnya yang didahului. Nah, kalau nggak didahului ini nggak usah gitu ya. Jadi dia dipakai untuk misalkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului kata penghubung. Nah, kata penghubung. Tetapi koma, melainkan koma, atau sedangkan. Jadi kalau kawan-kawan nanti menemukan kalimat setara yang satu dengan yang lainnya, maka itu harus dipisahkan. Dengan siapa? Oleh koma. Apabila ia didahului oleh kata penghubung tetapi, melainkan, ataupun sedangkan. Contoh, misalkan ya, Mang Akil atau bolehlah Mang Akil sedang belajar. Mang Akil sedang belajar, koma, sedangkan bebebnya, sedangkan bebebnya sedang membaca. Boleh gitu kawan-kawan. Atau misalkan ya, saya mencuci saya mencuci piring, sedang koma, nih bolehlah tambahin lagi. Saya mencuci piring, koma. Sedangkan adik membersihkan kamar mandi, misalkan gitu ya. Dia setara, namun karena setara antara kalimat yang satu dengan kalimat yang berikutnya, namun ternyata dia didahului oleh kata penghubung seperti tetapi, sedangkan, melainkan, maka kita harus menggunakan tanda koma gitu kan. Next, yang keempat itu tanda koma dipakai untuk misalkan alat kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Jadi dipakai nih, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induknya. Wah, agak susah juga ya, mendahului induknya. Apabila ada anak kalimat yang mendahului induknya,
maka kita harus menggunakan koma. Contoh, jika hujan deras, koma, nah, jika hujan deras, koma, maka saya, atau misalkan saya, Mang Akil lah, langsung Mang Akil tidak akan datang. Nah, anak kalimatnya yang ini, Mang Akil tidak akan datang, itu anak kalimat. Itu kalimat kan jika hujan deras gitu. Atau kalau dibalik baru tidak pakai koma, Mang Akil tidak akan datang jika hujan deras. Nah, itu nggak harus pakai koma gitu kawan-kawan ya. Tapi kalau di sini didahului anak kalimat mendahului anak kalimat yang mendahului induknya, Mang Akil tidak akan datang. Jadi induk kalimat yang ini, induk kalimat yang ini, Mang Akil tidak akan datang jika hujan deras. Ini induk kalimatnya. Jadi Mang Akil tidak akan datang. Tapi kalau didahului oleh anak kalimat jika hujan deras nih, maka kita harus memisahkannya dengan tanda koma gitu, karena dia didahului oleh anak kalimat. Itu kawan-kawan ya. Itu diantaranya. Kemudian yang kelima, misalkan yang nomor 5 nih, langsung aja ya. Tanda koma tidak dipakai. Kalau tadi dipakai terus ya, kalau sekarang tidak dipakai. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan. Nah, ya dari tadi memisahkan. Kalau sekarang jangan dipakai untuk memisahkan apa? Anak kalimat dari induk kalimat, dari induk kalimat jika apa? Jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya, mengiringi induk kalimatnya. Oke, ulangi. Jadi tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Nah, berarti kawan-kawan nanti harus tahu mana apa yang disebut dengan induk kalimat, apa yang disebut anak kalimat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan Akia bahas gitu ya. Apa itu induk kalimat, apa anak kalimat gitu. Contoh misalkan nih, saya tidak akan datang jika hujan deras. Kayak tadi tuh, Mang Akil. Nah, Mang Akil misalkan ya, tidak akan datang. Datang jika hujan deras. Nah, ini adalah contoh anak kalimat ya yang diiringi oleh induk kalimatnya.